Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitrianti dengan NIM 860348502. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang lensa cembung dan cermin cekung. Di mana praktikum ini alat yang dibutuhkan adalah kaca pembesar sebagai pengganti lensa cembung. Kemudian di sini ada kertas putih, kemudian ada satu buah lilin, satu buah korek api, satu buah pulpen, dan satu buah penggaris. Kemudian adalah satu buah pot yang seperti ini sebagai penyangga untuk melakukan penyangga dari lensa cembung atau kaca pembesar ini nanti. Kemudian alat yang dibutuhkan adalah sebuah kardus untuk layar, dimana ini kita gunakan untuk mendapatkan fokus bayangan yang jelas dan tajam nanti. Baik, praktikum ini dengan tujuan diharapkan kita dapat paham tentang dimana kita akan menentukan titik jarak api dengan lensa cembung, kemudian bagaimana kita memahami kekuatan dari lensa cembung itu sendiri, kemudian menentukan jarak titik api dengan cermin cekung, dan ada banyak hal lain yang kita dapat pahami dan bagaimana kita bisa memahami sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh dari lensa cembung ini. Baik, kita jelaskan praktikum, melakukan praktikumnya selanjutnya. Percobaan praktikum lensa cembung. Alat yang dibutuhkan penggaris, layar, kaca pembesar, lilin, beserta kertas putih tidak lupa. Nah, pertama, susunlah alat dengan meletakkan lensa cembung di antara layar dan lilin. Kemudian, di sini kita akan mengatur posisi pada lensa cembung untuk mendapatkan fokus bayangan yang tajam. Kemudian setelah itu, kita akan mengatur lilin untuk mendapatkan titik fokus bayangan yang jelas dan tajam. Kemudian, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Nah, di sini pada percobaan pertama kita akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yaitu jarak benda berada pada 25 cm. Kemudian mengukur jarak bayangan, yaitu jarak bayangan sebesar 25 cm. Setelah itu kita akan mengubah-ubah kedudukan untuk mendapatkan variasi data dengan menggeserkan lensa cembung, kemudian kita menggeserkan lilin. Nah, di sini kita akan mengukur terlebih dahulu berapa jarak benda dan jarak bayangan setelah mengatur posisi lensa cembung dan lilin. Jarak benda berada pada 20 cm dengan jarak bayangan sebesar 13 cm. Pada percobaan ketiga, kita mengubah kedudukan lensa cembung, kemudian kita mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan fokus yang tajam dari titik api. Kemudian jarak benda yaitu berada pada 15 cm dengan jarak bayangan sebesar 8 cm. Baik, itulah praktikum kita mengenai lensa cembung. Terima kasih. Baik, di sini kita akan menghitung jarak titik api pada cermin cekung. Nah, di sini pertama kita letakkan lilin di tengah-tengah antara layar dan cermin cekung. Kemudian secara bersamaan agar terbentuk bayang yang paling tajam kita atur terlebih dahulu. Kemudian setelah bayangan fokus, ukur jarak benda dari lilin ke cermin, jarak bayangan layar ke cermin. Nah, di sini percobaan pertama
yaitu saat bayangan di layar fokus terukur jarak benda dengan jarak benda sebesar 3 cm dengan jarak bayangan sebesar 25 cm. Nah, di sini kita mendapatkan jarak benda dan jarak bayangan. Kemudian pada percobaan kedua diubah kedudukan benda dan cermin hingga mendapatkan fokus yang baru. Nah, pada saat ini jarak benda berukuran sebesar 4 cm dengan jarak bayangan sebesar 15 cm. Baik, kemudian kita melakukan percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga dengan mengubah kedudukan lilin dan cermin hingga bayangan kembali tajam. Nah, di sini kita meletakkan lilinnya pada bayangan yang terukur jarak bayangan sebesar 10 cm dengan jarak benda sebesar 2 cm. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya bayangan terlihat jelas dan fokus pada layar.